Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, siang, dan malam para listeners, para pendengar. Pada podcast kali ini kita kedatangan sosok yang luar biasa, yaitu relawan senior di Mercy Indonesia atau Mercy Pusat, Dr. Zakia Yahya Setiawan, spesialis kedokteran okupasi. Beliau ini telah berkecimpung di Mercy belasan tahun, menjadi koordinator dari Medical Emergency Rescue Committee di Papua. Gimana sih kok bingung Mercy sampai Papua? Lalu sebenarnya Mercy ngapain aja di Papua? Penasaran? Let's check it out. Selamat mendengarkan. Halo, Selamat malam Bu Zakia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gimana? Ya, alhamdulillah. Bu Zakia gimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah sehat. Gimana? Jadi, Bu Zakia, malam ini kami dari Mercy Jogja ingin tanya-tanya atau ingin dengar sharing dari Bu Zakia terkait Mercy di Papua, kiprahnya Mercy di Papua, begitu. Boleh. Apa nih yang mau ditanyain? Nah, mungkin perkenalan dulu kali ya, Bu Zakia, dari Bu Zakia. Monggo. Saya Zakia Yahya ya, nama lengkapnya. Saya gabung di Mercy itu dari 2004. Dari tahun 2004. Sekarang kegiatannya ya untuk kegiatan profesional saya sudah nggak banyak ya. Sebagai dokter sudah nggak banyak karena sebenarnya saya lebih kepada konsultan ya yang untuk profesional saya, dan itu juga udah nggak banyak sekarang. Jadi benar-benar waktunya banyak habis untuk ngurusin kelangsungan program Mercy di Papua. Kemudian untuk hal-hal yang lain itu lebih kepada sosial keumatan ya, gitu. Jadi seluruh waktunya sekarang sudah banyak untuk relawanan ya justru. Iya, baik di Mercy maupun di umat ya, pada umumnya gitu. Menarik. Nah, kita cerita Papua nih ya, soalnya kan tadi lebih kepada pengen tahu lebih dalam tentang program Mercy di Papua ya. Nah, mungkin mulai dari sini aja Bu Jack, terkait kondisi lapangan tanah Papua sekarang secara real, secara lapangan gitu, berhubung tahu dari kita. Nah, kita dari awal aja, biar untuk ceritanya ya. Boleh Bu Jack. Biar untuk kalau saya biasanya lebih kepada cerita ini untuk memotivasi yang muda-muda lah ya. Boleh. Masuk Mbak Kamila juga nih ya. Siang apalagi sama-sama dari medis ya. Iya. Nah, jadi gini ceritanya, 2006 itu ada kerjasama Mercy dengan BNI untuk buka klinik di 46 titik di seluruh Indonesia. Salah satunya itu di Papua. Di lokasi ininya yang kita pilih itu di Timika. Nah, kerjasama BNI Mercy ini dibuka secara seremoni ya. Seremonial. Seremonial itu di Timika. Waktu itu para Presidium Mercy hadir ya. Waktu itu ada Dr. Yose, ada Dr. Henry, ada Dr. Sarbini ya. Semua ikut untuk pembukaan klinik sosial, kerjasama klinik sosial Mercy dengan BNI, ditandai dibukanya klinik sosial di Timika. Itu 2006, Februari 2006. Rencananya yang buka waktu itu langsung Menteri Kesehatan Ibu Siti Fadila. Oh, Bu Siti Fadila ya pada saat itu ya? Iya, cuman waktu itu ya ada masalah. Nah, alhamdulillah Dr. Yose memberikan kepercayaan itu kepada saya dan support terus ya. Karena memang nggak banyak yang bisa menjalankan secara yang sukarela gitu ya, terus istiqomah, yang rela. Saya tuh pulang pergi Papua waktu awal-awal program Mercy dibuka di Papua. Kira-kira hampir 7-8 tahun saya mondar-mandir Papua itu sudah kayak Jakarta Bogor aja. Sebulan bisa 4-5 kali saya bolak-balik. Dan saya ikut tuh masuk ke daerah-daerah yang sulit ya. Di awal-awal
udah pokoknya all out lah gitu. Masuk sampai ke Wamena, sampai ke gunung-gunung ya, kita kan harus buka wilayah-wilayah yang memang eh, tidak ada ini di sana yang memang sulit gitu loh, tidak ada pelayanan medis, kemudian ada hal-hal strategis yang kita anggap kita harus masuk di situ gitu. Jadi memang kalau Mercy awalnya jadi Mercy Papua itu karena memang ada kerja sama BNI, kemudian membuat klinik itu ya, dokter? Iya, klinik itu cuman sekedar untuk ini aja ya, untuk wadah kita untuk berada di Papua. Tapi agenda-agenda kita banyak. Ya. Agenda kita kenapa sampai sekarang saya tuh nggak punya donatur tetap loh di Papua. Baik. Gitu ya. Mungkin cerita Bu Jack terkait masalah jadi koordinator Mercy Papua, Bu Jack. Ini menarik sekali. Gitu. Misalnya tadi Bu Jack telah cerita gitu kalau Bu Jack sampai ke pedalaman Wamena yang belum ada listrik dan sebagainya. Sebenarnya kalau di sana tuh keadaannya tuh gimana sih Bu Jack? Keadaan kita di Papua itu dari 2006, jadi sudah 14 tahun ya. Memang beda ya 14 tahun yang lalu dengan sekarang. Pasti terutama fisik Papua ya. Fisiknya udah beda. Dulu sulit banget akses ya, termasuk bandara itu sulit banget. Kalau sekarang kan sudah banyak bandara ya. Sudah banyak bandara, kemudian bandaranya juga sudah lumayan bagus-bagus ya. Penerbangan juga sudah banyak dari antara satu kota dengan satu kota yang lain, karena di Papua itu akses untuk menuju satu tempat ke tempat lain itu jarang yang bisa pakai darat. Ya. Harus pakai udara ya? Semua udara atau laut. Ya, hanya dua itu. Jadi kalau kita ke pedalaman sampai ke pegunungan tengah itu biasanya naik pesawat-pesawat yang kecil. Nah, itu kita bisa masuk tuh dulu sampai kemana-mana, dan alhamdulillah banyak dipercaya dengan oleh pemda-pemda setempat, melalui dinas kesehatannya ya, untuk mengcover. Biasanya kalau ada bencana, yang itu anak yang pertama masuk biasanya di telepon tuh saya, dokter ada di mana, di Jakarta, kenapa dok, tolong dong kirim anak-anaknya masuk nanti bareng TNI. Itu biasanya kita tim awal, asesmen awal. Masuk di Wasior waktu terjadi gempa hebat, terus di Sorong Utara waktu di Kabun itu namanya, itu juga hancur lebur, itu juga Mercy yang dipanggil. Kemudian ada di banyaklah teman-teman itu cukup banyak mengemban kerjaan-kerjaan prestis buat mereka yang mungkin tidak akan terlupakan seumur hidupnya gitu kan. Nah, ditunjuk saya biasanya itu, jadi saya langsung telepon anak-anak, tutup klinik, tutup kegiatan mobile, kalian berangkat ke sini. Nah, biasanya bareng sama TNI itu. Nah, tadi saya nyusul. Besoknya saya nyusul, yang penting masuk dulu malam ini. Misalnya bencananya terjadi siang, kan sulit ya di sana ya. Kita berangkat malam, karena kan harus siap-siap. Nah, TNI itu pasti harus ada tim Mercy. Kemudian saya besoknya baru nyusul, karena dari Jakarta kan 6 jam ya. Ke sana baru saya masuk lewat, tetap bareng sama TNI juga. Jadi banyaklah tempat-tempat yang kita cover di sana, yang tempat-tempat sulit banget ya. Jadi selama itu sampai tahun 2012 itu kondisinya masih cukup sulit ya. Mulai bergerak itu ke arah yang lebih bagus itu di 2016-an lah. 2015 itu sudah mulai akses gitu ya. Tapi untuk kemiskinan, untuk kebutuhan masyarakat, untuk mental masyarakat di sana ya masih tetap. Yang berubah cuma fisik aja, dan itu tidak banyak ya, nggak banyak, relatif tidak banyak ya. Mungkin ininya teman-teman ya lebih nggak terlalu sengsara seperti dulu, karena saya tidak pernah memberikan fasilitasi mobil buat teman-teman di sana. Oh, berarti pakai apa? Mereka mobile klinik itu pakai motor. Wow. Sulit banget medannya, dan mereka harus manggul obat berdua. Sulit naik motor, kejebak lumpur, kejebak ini, nanti motornya dinaikin perahu, nyebrang pulau, ya, kayak gitulah. Nah, jadi memang harus dibina seperti itu. Saya nggak pernah kasih mobil. Pernah ada mobil Mercy yang dulu dari bekas dari ambulans Mercy, Ranger itu bukan ambulans, Ranger.
dari bekas Mercy di Aceh, itu dikirim ke Papua, nggak lama, tapi umurnya 1 tahun, ini terbalik masuk di sungai. Ya Allah. Terbang, ya udah saya biarin aja. Sayang sekali. Tapi nggak apa-apa, malah justru mau buat ngegembleng ya. Ngegembleng Iya. itu. Terus saya bilang, itu oke, nggak perlu. Makanya kan saya bilang, lebih aman kan kalian naik motor daripada bawa-bawa mobil, susah. Walaupun itu double cabin gitu, itu mobilnya. Udah. Dan saya tuh biasa di Papua nyetir truk, nyetir apa segala macam untuk ngebleng adik-adik. Sampai cuci kamar mandi juga, karena saya ajarin Islam itu kan berangkat dari kebersihan, disiplin. Nah, tepat waktu saya jam 7 pagi itu sudah ada di klinik, kan mereka punya jadwal, ada yang jaga di klinik, ada yang mobile. Oh, tahu abrik itu kalau belum ada yang siap. Nah, gitu kira-kira. Terus saya periksa semua kamar-kamar, bersih nggak kamar mandi, langsung saya sikat. Nah, jadi mereka malu kan ngikut sikat kamar mandi gitu. Jadi kayak gitu. Jadi memang sebagai pemimpin itu harus menjadi teladan. Tidak hanya cuma ngomong aja, merintah-merintah, enggak. Cuman teori aja enggak, tapi dia harus memberikan contoh, dia harus melakukan, dia ngajarin tepat waktunya, dia sendiri terlambat ya gimana gitu kan. Nah, saya tipe pemimpin yang seperti itu kira-kira. Wow. Jadi dari diri saya dulu saya harus baik ya, sehingga adik-adik ini, teman-teman ini bisa mencontoh gitu loh. Siap, kira-kira gitu deh. Oke. Ini Bu Jack, melihat tadi program di Mercy Papua, mungkin yang terkenal selain mobile clinic atau klinik, terus kemudian ada yang insidental seperti panggilan kebencanaan itu, kira-kira ada program lainnya nggak ya Bu Jack? Ya, program-program lainnya itu ya ada, kalau kerjasama kita kerjasama dengan banyak lembaga ya, lembaga yang tadi itu, lembaga-lembaga yang saya anggap bisa sejajar dengan kita dalam kerjasamanya ya. Nah, itu kita bina untuk kerjasama itu. Jadi pada saat kita masuk ke suatu tempat ya, biasanya kalau kita untuk kegiatan-kegiatan yang non rutin ya, misalnya kita kemarin 3 tahun yang lalu kita ada namanya kapal kemanusiaan. Oh iya, saya lihat beritanya juga nih, kapal kemanusiaan Papua Barat. Nah, itu kita keliling ke pulau Misol, pulau yang cukup besar di Raja Ampat dan yang cukup jauh ya, daerah Raja Ampat tapi yang sudah dekat perbatasan Filipina. Di situ ada beberapa kampung yang kita cover. Ininya perjalanan kita itu hampir sebulan keliling. Itu kita kerjasama dengan beberapa lembaga. Kerjasamanya waktu itu sama Basnas sebagai donatur ya, yang pembiayaan programnya. Kemudian kapalnya itu kita kerjasama dengan AMCF, Asian Muslim Charity Foundation, punyanya Muhammadiyah itu, under lembaga yang di bawah Muhammadiyah. Dia kebetulan punya kapal di Papua Barat, kita kerjasama. Terus biasanya kalau kerjasama itu kita minta, mereka kan juga punya program ya. Jadi biasanya saya kalau masuk satu tempat itu juga bukan program kesehatan aja. Saya minta ada di situ ada program ekonomi, ada pendidikan. Jadi kita komprehensif masuk ke satu wilayah. Nah, karena mereka membutuhkan semuanya, masyarakat itu gitu loh. Tidak hanya cuma membutuhkan pengobatan, tidak. Paham kan ya? Paham. Jadi kan ke daerahnya udah jauh banget. Kalau kita cuma datang bawa obat, terus pergi. Gitu. Dan biasanya kita melakukan kaderisasi di sana. Kita kaderisasi di sana. Saya biasanya begitu masuk satu wilayah, saya cari dulu puskesmasnya. Ada nggak? Ada. Biasanya ada kan. Sekarang sudah semua ada pustu-pustu itu dan bagus, obat-obat otsus itu sudah ada. Cuman SDM-nya yang nggak ada itu biasanya saya bongkar. Kemudian kita ajarin emak-emak yang ininya ya, pengurus-pengurus, ibu-ibunya di sana, bapak-bapaknya yang posyandunya apanya, kita latih di situ. Jadi selama 3 hari atau sepekan kita di sana, kita melatih mereka juga. Itu pengetahuan dasar untuk pengobatan, kalau untuk kasus-kasus sederhana yang di situ ada obatnya gitu loh. Karena kan mereka akses keluar susah banget kan. Benar. Jadi kita juga bukan sekedar pengobatan, tapi kita melakukan pelatihan-pelatihan juga yang sederhana, yang gampang mereka ketahui untuk mereka bisa lakukan. Itu pengetahuan obat, pengetahuan bagaimana dia merawat luka, ya, bagaimana dia kalau ada anak kejang, apa yang harus dilakukan, gitu. Kira-kira gitu. Kalau kita masuk ke wilayah itu, ke wilayah-wilayah yang sifatnya ad hoc, ya, yang bukan rutin, yang jauh kasih tempatnya. Kayak kemarin misi kemanusiaan kapal,
Ya, saya tidak bergerak sendiri. Biasanya saya ajak teman-teman yang bergerak di pendidikan dan ekonomi. Jadi yang di pendidikan dia nanti ngajarin apa urusan pendidikan lah di situ. Ya biasanya mereka renovasi gedung, sekolah dan sebagainya, terus pengadaan alat-alat kebutuhan pesantrennya di situ kalau ada pesantrennya ya. Kemudian ekonomi biasanya ada pelatihan-pelatihan untuk ekonomi ini ya, ekonomi rakyat gitu ya. Mereka diajarin bikin apa gitu deh. Kira-kira gitu. Untuk nilai keberlanjutannya ya, biar besok pas pergi bisa diteruskan kembali. Iya, gitu. Nah, kalau untuk di Papua, di wilayah mobile kliniknya Mercy, di Papua maupun Papua Barat, itu kita ada, kalau di Papua Barat, sekarang kita ada sekitar 25 kampung. Ya. Nah, kampung yang di-cover oleh mobile klinik ini? Di-cover oleh mobile klinik ini. Sifatnya itu sustainable. Jadi kita tidak hanya ke sana, kita punya jadwal itu rutin, setiap bergilir. Jadi setiap bulan ada setiap tempat mendapat giliran untuk kita kunjungi. Ada yang sekali, kalau yang jauh banget kita bisa cuma sekali ke sana setiap bulan. Tapi ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, tergantung kebutuhannya. Misalnya kayak pesantren-pesantren yang di dekat area klinik kita, itu bisa dapat jatah sebulan 3 kali. Gitu. Oh, kita kunjungin. Dan semua data medisnya mereka itu kita simpan dalam sistem. Saya bangun sistemnya juga gitu loh di sana. Jadi kita punya record. Jadi puskesmas itu kalah sama kita di sana. Justru membantu ya data-datanya. Ya, orang posyandunya kita yang pegang semua. Karena mereka nggak berjalan. Walaupun ada dokternya entah berantah di mana. Nah, kayak gitu. Kalau dokter Mercy nggak boleh. Nggak boleh begitu. Harus siap siaga 24 jam di tempat. Tuh. Nggak boleh main-main PTT-nya. Kalau keterbatasan jumlah relawannya apa tidak mengganggu, Pujat? Kan digilir kan. Oh, baik-baik. Kan maksudnya enggak setiap hari itu kan ada yang mobile, ada yang jaga klinik ya. Gitu loh. Karena mobile itu kan sudah ada jadwalnya. 25 kampung itu ada jadwalnya. Sehari ada bisa melakukan 2 atau 3 kali mobile. Wow. Yang dekat-dekat dengan klinik. Misalnya ada pesantren Hidayatullah, pesantren Darul Istiqomah, pesantren apalagi satu itu Muhammadiyah, itu dekat, nggak terlalu jauh. Jadi misalnya pagi jam sekian sampai jam sekian di pesantren ini, nanti jam sekian di pesantren ini, siang di pesantren ini gitu. Nah terus masyarakat yang kita cover itu kita beri akses juga, kalau mereka sakit mereka boleh berobat ke klinik secara gratis gitu. Jadi klinik kita di sana itu sistemnya subsidi silang. Semua warga yang di cover oleh Mercy, di cover oleh Mercy itu boleh berobat ke klinik menggunakan fasilitasnya Mercy semuanya, sampai obat, sampai tindakan sirkumsisi dan sebagainya. Tapi masyarakat yang mampu berbayar. Nah, jadi kita ada pemasukan juga dari klinik untuk menghidupi operasional. Nah, kalau nggak cukup baru Bujek yang nalangin. Nah, Bujek emang tidak ada lagi sumber biayanya lagi, Bu? Jarang, donaturnya Papua itu jarang, karena saya juga males ya nyari-nyari kalau yang nggak jelas gitu. Oh, iya. Saya memang standarnya itu tinggi juga gitu loh, untuk kerjasama itu banyak pertimbangan gitu loh, nggak males saya nyari-nyari yang gimana terus kita terlalu banyak diekspos untuk ininya dia, untuk misalnya kerjasama sama BNI. Kerjasama sama BNI dulu itu saya yang mutusin. Karena? Kenapa? Ya dia cuma nyumbang sedikit tapi mau lebihnya banyak. publikasinya macam-macam yang nggak sesuai dengan inian Mercy, saya nggak mau. Gitu loh. Nah kayak gitu tuh Dede yang harus dipelajari juga ya, yang harus bisa dikasih ininya ya, rambu-rambunya gitu loh. Kepada siapa kita? Kalau kita nggak mau, karena namanya kerjasama itu kalau equal kan, harus seimbang. Karena lu nyumbang cuma berapa terus maunya macam-macam, terus memanfaatkan kita, nggak mau. Saya mendingan lu sudah nggak usah. Nah, saya gitu. Ya konsekuensinya saya nalangin. Nah, ya udah nggak apa-apa. Selama saya masih bisa gitu loh. Nanti kan pertolongan Allah pasti ada. Gitu aja. Semoga selalu dilancarkan, Bu Jack. Nah, kayak gitu. Nah, jadi gitu gambarannya mobile ya. Iya. Kemudian mobile itu yang di sana itu rutin dan terjadwal seluruh tempat menjadi binaan kita. Jadi kita tidak sifatnya baksos ya. Ya, tidak. Kalau baksos itu kan kita datang selesai hilang kita nggak tahu. Benar. Udah ya cuma sekali-sekali itu baksos. Kalau ini pengobatan rutin kalau di sana.
Jadi hafal tuh teman-teman si A, si B, si C itu orang-orangnya, misalnya masuk kampung ini tahu Udah tahu ini jadwalnya ini bakal ketemu siapa gini. pasiennya ini Pak. Kenapa bertahun-tahun sudah kan? Jadi pasien Mercy 12. itu data medisnya juga ada di klinik kan. Iya, Jadi udah pada tahu gitu. mantap. Hmm. Nah, udah Kira-kira gitu. 14 tahun ya, 14 tahun Mercy Papua ini berdiri, kira-kira ada cerita menarik nggak ya dari Bujek pribadi sendiri? Oh, banyak banget. Pasti. Banyak sekali. Mau cerita apa dah semua. Mungkin yang paling membekas, mungkin pasti awal-awal. Semuanya banyak ya, semuanya banyak. Semuanya membekas sih. Udah. Kecuali sekarang ya it's okay, nggak terlalu banyak tantangan. Ya tantangannya cuma donatur aja. Cuma belum punya uang Papua gitu aja, masih nalang-nalangin, itu aja tantangannya. Oh, Kalau yang lain-lain nggak ada. Dulu ya banyak sekali tantangan luar biasa. Banyak banget. kalau dalam masa pandemi sekarang ada perbedaan nggak ya? Dari program-programnya atau ada Oh ya pasti, karena mobile nggak bisa jalan. mobile sudah jalan? Mobile sudah 4 bulan ini nggak jalan. Nah masyarakatnya juga masih ketakutan dapat doktrin ini itu. Jadi ya kita susah ya masuk. Kemudian kita minta mereka aja yang datang ke klinik gitu kan. Kemudian apalagi ya, jumlah pasien profitnya turun. Iya. Klinik makin susah dapat duitnya. Itu tantangannya. Terus karena nggak ada mobile, jadi teman-teman ini masuknya ya digilir. Nggak ini semua, karena nggak efektif kan. Nah konsekuensinya gajinya diturunin. Karena kan kerjanya juga nggak lebih berkurang, kemudian penghasilan klinik juga turun, jadi ya mereka paham lah, insya Allah. Nah, itu aja tantangannya sekarang. Iya, semoga bisa melewati pandemi ini bersama-sama. Amin. Nah, Bujat, pertanyaan terakhir yang mungkin juga bisa menutup kita. Dari sekian banyak program, dari sekian banyak hal-hal yang sudah Mercy coba lakukan di sana, kira-kira sebenarnya tuh misi utama apa sih yang Mercy bawa di situ? Mercy bawa di Papua? Ya, pertama Mercy itu di Papua ya. Mercy kan kita tahu ya Papua sangat inilah, kalau di tempat lain memang juga banyak orang miskin ya. Tapi di Papua lebih miskin lagi. Karena harusnya mereka tuh kaya gitu loh. Mereka miskin segalanya. Miskin bukan miskin ini aja ya. Jadi ya kita memang harus mencoba untuk mengangkat harkatnya mereka lah lewat kesehatan. Gitu. Ya seperti tadi saya bilang, setiap saya masuk ke wilayah-wilayah yang ini ya, yang jauh itu kita harus tidak Mercy sendiri. Kita ajak ustadz, kita ajak teman-teman yang lain dari pendidikan, dari ekonomi ya. Kalau untuk wilayahnya Mercy yang binaan, ya pastilah kita selain kesehatan kita edukasi juga mereka, bagaimana mereka bisa hidup bersih, bisa paham tentang ini ya di bidang kesehatan ya. Makanya ada COVID kemarin, daerah binaan kita, terutama anak-anaknya, udah hebat-hebat tentang cuci tangannya. Karena memang dari awal kita masuk ke sana 14 tahun yang lalu, pertama yang kita ajarkan cuci tangan dulu. Bagaimana mencuci tangan dengan yang benar, sama sikat gigi. Itu. Tapi itu krusial sekali. Sekarang hari ini semua orang sudah tahu cara mencuci tangan dengan baik. Padahal dulu ngajarin 14 tahun Mercy masuk Papua, yang pertama diajarkan itu dulu. Iya benar. Kita ngajarkan ke anak yang paling kelas 1 SD. Yang ini, jadi mereka harus dari awal udah tahu ya bagaimana prinsip kebersihan itu mulai dari tangan. Nah, tangan dan mulut. Jadi kita terus edukasi mereka tentang itu. Karena harus itu dulu. Kira-kira itu, Mercy ada di sana ya untuk menjaga, menginikan mereka untuk lebih bisa hidup lebih bagus lagi ya dalam berbagai hal. Nah paling enggak kalau Mercy kan terbatas hanya di kesehatan, tapi apa yang bisa kita berikan lewat dari kesehatan. Kemudian untuk hal yang lain kita biasanya gedor-gedor yang lain juga untuk peduli gitu ya, lembaga-lembaga yang lain untuk peduli hal-hal yang mereka butuhkan. Kita bagian gedor-gedornya. Itu loh, apa bedanya? Ada idealisme di situ yang harus kita junjung. Apa idealismenya? Profesional, amanah, ikhlas, rahmatan lil alamin.
Nah itu berat. Harapan Dan Bujek pasti ada hal-hal strategis yang kita kenapa kita harus di Papua itu adalah ada kapan-kapan panjang ya pasti ceritanya. panjang kan ada hidden agenda dong, nggak mungkin nggak. Mungkin simpan the best for the last aja ya nanti pas ketemu Bujek. Iya Kamila, ya maaf ya Kamila tadi belum ini terus sudah langsung dapat jangan dulu. Iya, punten kami juga yang matur nuwun sangat. Kamila karena kalau saya cuma cerita yang biasa-biasa aja, sayang gitu loh, Iya. nggak dapat ini ya bahwa ternyata begitu ya, begitu loh. Ternyata tidak cuma sekedar yang standar aja, enggak. Karena jauh sekali, maksudnya Mercy itu bukan hanya di permukaan aja gitu. Oke. Mungkin Bujek ada harapan untuk Mercy Papua ke depannya. Bujek pengen seperti apa Mercy Papua ini? Harapan saya gini, saya tidak akan meninggalkan Papua sampai akhir hayat saya. Dan harapan saya adik-adiknya yang dulu pernah ditugaskan di Papua, kemudian dia sudah dapat ilmu yang mungkin nggak bisa dia dapatkan, itu nggak bisa dibeli deh dari mau sekolah dari tempat lain juga. Ilmu dari saya gitu ya, itu dia bisa satu saat dia berhasil, dia bisa balik ke Papua untuk meneruskan cita-cita Mercy di sana. Amin. Jazakallah khairan hasiran, Bujek sudah mau sama-sama ya, selamat ya, salam buat teman-teman juga. Iya Bujek. Malam nanti kami saya batin ya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, insya Allah semata-mata untuk berbagi pengalaman yang mudah-mudahan ini bisa diambil hikmahnya, diambil kebaikannya di situ untuk kita sama-sama di satu titik yang sama lah dalam mengemban amanahnya Mercy. Kira-kira gitu deh ya. Oke, baik Bujek, matur nuwun sangat, terima kasih banyak dan sama-sama. Mohon maaf diganggu waktunya Bujek, semoga kebaikan. Ya nggak apa-apa, kapan-kapan ini lagi ya. Sharing lagi, ngobrol lagi ya. Siap Bujek. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.